Bagaimana jika awal pertumbuhan justru terasa seperti awal penderitaan? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan ini merupakan episode pertama dari seri pelajaran yang baru, yaitu Kitab Keluaran. Dan dalam 3 bulan ke depan kita akan belajar dari kisah yang luar biasa di dalam Kitab Keluaran, di mana kita akan melihat bahwa Tuhan bertindak ketika umat-umatnya menderita. Dan ini bukan cuma sejarah yang akan kita dalami, tetapi juga cerminan perjalanan iman kita masing-masing. Dan kitab ini juga menceritakan bagaimana Tuhan bertindak ribuan tahun lalu, tapi juga menunjukkan bahwa Tuhan masih bertindak hari ini untuk saya dan juga untuk Anda. Dan kami berharap Anda dapat menggunakan buku panduan Inverse sebagai panduan untuk personal devotion Anda, ataupun juga penonton pelajaran Alkitab dalam sekolah sahabat, care group, KPA di jemaat Anda masing-masing. Dan ebook Inverse dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Baik, kita akan belajar dari satu judul, yaitu pertumbuhan, suatu berkat dan kutuk. Dan saya bersama-sama dengan Bang Wilson, Kalana dan juga Daniel. Shalom. Halo. Oke, Kalana akan pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini, dan pada saat ini kami akan kembali mendiskusikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh berdiskusi sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat baik bagi kami maupun para pemirsa di rumah. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan belajar dari Keluaran pasalnya yang ke-1, dan kami akan bacakan ayatnya yang ke-7 sampai ke-14. Sahabat Inverse boleh membacanya selengkapnya di rumah. Baik, ayat yang ke-7, 8 dan 9. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat 10 sampai 12. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Baik. Kita akan pelajari kitab Keluaran, dan mungkin Bang Wilson boleh kasih sekilas pelajaran tentang triwulan ini. Apa yang unik dan yang menarik bagi orang muda, karena penulis pelajaran kita ini adalah seorang ahli teologi historis ya, sejarah, dan biasanya kita orang-orang muda kurang suka ya sama yang sejarah-sejarah nih, karena bosen. Mungkin boleh kasih highlightnya dulu, highlight point dari pelajaran triwulan ini. Mungkin yang menarik adalah bahwa kalau tidak suka dengan sejarah, maka jangan dilihat ini sebagai sejarah. Dalam arti begini, ketika bangsa Israel mengalami pengalaman ini, mereka itu belum punya suatu pengenalan yang formal, resmi mengenai siapakah Allah. Gitu kan? Jadi semua itu adalah hal yang baru bagi mereka. Oh, Allah ternyata bisa begini. Oh, Allah ternyata bisa begini. Oh, Allah ternyata maunya begini. Itu adalah suatu hal yang baru bagi mereka. Jadi kalau kita memang kadang-kadang, saya nggak suka sejarah, ya alamilah ini secara live gitu juga. Jadi sama seperti kita yang bangsa Israel pertama kali, mereka tidak mengenal Allah. Ya, bahkan Musa sendiri tidak mengenal Allah. Kalau kita nanti sampai kepada pelajaran di pasal ketiganya dikatakan, siapakah kamu? Siapakah engkau yang mengutus aku? Siapakah namamu? Kalau nanti bangsa Israel tanya, siapa namamu? Jadi memang benar-benar seperti seolah-olah mereka tidak tahu Allah sama sekali. Jadi kalau kayak kita seperti tidak menarik, saya nggak suka sejarah, ya jangan lihat ini sebagai sebuah sejarah,
tapi lihat ini sebagai suatu narasi di mana Allah pertama kali dua hal. Dia pertama kali datang kepada sebuah bangsa, dan dia juga istilahnya go public gitu ya, debut gitu dia kan. Wah, Allah ini seperti ini. Wah, ternyata Allah yang begini-begini. Dan kalau kita lihat nanti di dalam kisah showdown-nya antara Musa dengan Firaun, selalu kata-kata Musa adalah supaya engkau mengetahui Allah itu seperti apa. Nah, mungkin bagi kita juga, bagi orang-orang muda yang mungkin bahwa iman ataupun agamanya adalah agama warisan dari bapak ibunya, ya. Nah, mungkin nggak apa-apa juga kita baca supaya anak-anak muda sekalian tahu siapa itu Allah. Nah, kita lihat nih kisahnya nih seperti apa. Jadi jangan saya sudah tahu ceritanya, ini nggak menarik buat saya, itu untuk orang lain. Anggaplah bahwa kita ini masuk di dalam ceritanya, menjadi salah satu daripada orang Israel yang kebetulan melihat ataupun mengalami pengalaman ini. Mungkin seperti itu anjurannya. Oke, jadi ini bukan satu hal yang membosankan ya untuk dipelajari. Ini adalah satu hal yang sungguh menarik. Let's get to know deeper about God ya, dengan mempelajari kitab Keluaran bersama-sama. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam pelajaran kita di pasal 1 kitab Keluaran ini. Kita boleh melihat bagaimana tadi dibilang umat pilihan Tuhan bertumbuh dengan begitu pesatnya di negeri orang. Mengapa dalam pelajaran kita ini tuh disebut sebagai pertumbuhan ini adalah suatu berkat, dan pada saat yang sama ya Kalana dan Daniel ini adalah katanya juga kutuk gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya ini adalah perbedaan point of view aja ya soal kutuk itu sendiri. Yang pertama, kenapa disebut berkat? Karena di sini menunjukkan bahwa berarti Tuhan menepati janjinya dari sejak zaman Abraham kepada keturunan-keturunan Abraham, bahwa dia akan membuat keturunan Abraham ini sebagai bangsa yang besar. Dan walaupun mungkin begitu banyak kesalahan atau dosa-dosa yang mungkin ada dilakukan oleh keturunan-keturunan Abraham ini, tetapi Tuhan tetap memenuhi janji mereka. Maksudnya janji Tuhan ya kan kepada mereka. Mereka menjadi bangsa yang besar. Dan kalau dibilang kutuk, sebenarnya itu mungkin point of view dari orang luar, karena sebenarnya tidak ada kerugian yang diterima oleh orang Israel ketika menjadi besar. Tapi efeknya adalah karena ketika orang Mesir melihat, wah ini mereka jadi banyak, bahkan melebihi orang Mesir banyaknya. Jadi karena pada zaman itu adalah mereka masih zaman merebut wilayah, berperang. Jadi memang dibutuhkan bangsa yang besar, sehingga ketika melihat bangsa Israel mereka takut ya kan. Nah tapi justru walaupun bangsa Mesir ini berusaha keras untuk menyusahkan bangsa Israel dengan harapan ketika mereka menyusahkan dengan berbagai macam metode itu bisa memperkecil bangsa mereka atau mengurangi, tapi ternyata kan nggak mempan. Jadi dan itu berefek sama bangsa Israel. Bangsa Israel jadi hidupnya susah pada waktu itu. Tapi justru sebenarnya itu adalah metode Tuhan untuk mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka harus mengingat lagi dan menyembah kembali kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat ceritanya, karena saking enaknya hidup mereka di Mesir, mereka udah lupa sama Tuhan, ya kan? Nah, jadi sebenarnya itu adalah satu keberuntungan. Jadi ketika kita menghadapi masalah zaman sekarang, yang kalau misalnya kita mau relate ke kehidupan kita, ketika kita ada masalah, ada dalam pencobaan, kita harus coba rubah pola pikir kita. Bukan kita berpikir, aduh kutuk apa ini yang menimpa hidup saya, atau apa yang Tuhan berikan ini, kenapa hal buruk ini terjadi. Tapi kita harus ingat, kita coba untuk berpikir positif. Apa kira-kira yang dapat kita ambil dari permasalahan yang kita hadapi, atau apa yang Tuhan inginkan yang kita lakukan supaya dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Itu dari aku. Oke, kalau dari aku pelajaran ini penting karena sebenarnya tergantung point of view aja ya. Sebenarnya kalau bangsa Mesir rendah hati untuk melihat kenapa bisa ada bangsa yang besar, padahal dari kaum yang kecil awalnya, tentunya harusnya mereka bisa mengenal Allah melalui kehidupan bangsa Israel. Harusnya mereka bisa sadar bahwa Allah yang benar ini sebenarnya Allahnya orang Israel loh. Karena bayangkan mereka itu bertumbuh dengan secara pesat. Lalu kemudian yang menarik adalah mereka waktu itu Firaun menyuruh supaya anak-anak laki-laki dibunuh semua. Dan perhatikan, kalau kita lihat di dalam Keluaran 12 ayat 37, Musa itu membawa 600.000 anak laki-laki. 600.000 laki-laki keluar dari perbudakan di Mesir. Coba bayangkan bahwa
bagaimana mungkin udah pernah dilakukan pembunuhan massal untuk anak-anak laki-laki, tapi at the end pada waktu bangsa Israel keluar bisa ada banyak anak laki-laki. Nah ini kan bukankah seharusnya kalau Firaun menggunakan kerendahan hati untuk melihat mujizat ini, seharusnya mereka bisa mengenal siapa Allah yang benar. Dan terlebih lagi kalau kita lihat di dalam bangsa Mesir itu punya banyak sekali dewa-dewa. Ya. Dan ini harusnya menjadi sign atau tanda bagi mereka bahwa sebenarnya ini adalah berkat. Berkat bagaimana mereka bisa mengetahui siapa sebenarnya Allah yang sejati itu. Jadi ya kalau kita lihat berkat di satu sisi adalah ketika kita merendahkan hati untuk melihat kondisi yang ada di hadapan kita. Akan menjadi kutuk kalau kita terlalu arogan untuk menyadari bahwa siapa Tuhan yang ada di dalam setiap kejadian dalam kehidupan kita. Itu sih. Oke, dan di Keluaran 1 ini tadi sudah singgung juga ya bahwa perubahan kehidupan yang drastis yang dialami oleh bangsa Israel. Dari zaman Yusuf mereka kan diperhatikan, dipelihara gitu sampai akhirnya mereka jadi budak dan ditindas. Nah, bagaimana seharusnya kita mungkin sebagai orang muda Kristen menghadapi situasi seperti perubahan yang begitu drastis dalam kehidupan kita yang itu di luar kendali kita juga. Bagaimana kita lebih tepatnya juga gimana kita boleh tetap percaya gitu sama Tuhan gitu. Karena di tengah dunia yang sekarang ini selalu mempertanyakan kenapa ini terjadi ini, kenapa ini terjadi perang ini, di mana kasih Tuhan. Di tengah dunia yang seperti ini sekarang ini bagaimana kita boleh tetap percaya bahwa saat terjebak di situasi yang terlihat tidak ada jalan keluar itu tetap ada Tuhan di situ. Mungkin boleh sharing Pastor Abang Wilson? Ya mungkin yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa mengapakah kita bisa sampai di situasi itu awal mulanya. Ya kan kalau di dalam cerita bangsa Israel kan mereka kan dibawa oleh Allah masuk ke dalam tanah Mesir dan dijanjikan pada saat itu Yusuf dengan Firaunnya kan bilang Firaunnya akan udah undang saja bapakmu, keluargamu, akan ku take care semuanya lah, aku rawatlah mereka. Namun yang terjadi adalah ketika di dalam perkembangan zamannya ada Firaun yang kemudian masuk ke dalam kekuasaan yang tidak mengenal Yusuf. Ini jadi masalahnya. Jadi kadang-kadang kita mungkin juga perlu hati-hati ketika kita di dalam suatu keadaan. Kalau keadaan ini baik, kayaknya kita dekat dengan bos gitu kan, atau dekat dengan manajer kita. Tiba-tiba manajer diganti, nggak kenal kita, nggak ada hubungan apa segala macam. Lalu semua keadaan berubah. Jadi bagaimana? Mungkin yang pertama adalah kita juga ingat-ingat kenapa saya bisa masuk ke dalam keadaan ini. Kalau keadaan ini saya masuk ke dalam keadaan ini karena Allah yang membawa saya, Allah yang sudah memberikan penyediaannya, sudah membawa misalkan ke dalam pekerjaan ini, ke dalam kuliah ini, atau mungkin tinggal di tempat ini, di gereja ini, maka kita bisa percaya bahwa Allah yang sama juga dapat menjaga kita, bahkan di tengah perubahan situasi dan kondisi, karena Allahnya itu sendiri Allah yang tidak berubah. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk belajar, untuk mengenal siapa Allah. Ya sama seperti pertanyaan Musa nanti di pelajaran berikutnya. Siapakah aku ini Tuhan sehingga kamu mengutus aku? Siapakah engkau yang datang mengutus aku? Lalu kemudian apa yang harus kukatakan? Kalau ada orang tanya, siapakah engkau? Ini kan sebenarnya pertanyaan yang semua orang ini harus bisa jawab. Siapakah aku? Ya mungkin kalau kita sambungkan dalam pelajaran yang pekan lalu mengenai Yesaya kan, siapakah aku? Aku bangsa yang begini, aku orang yang begini. Lalu kemudian siapakah engkau? Aku Allah yang begini. Lalu kemudian kalau orang tanya, Allah itu seperti apa sih? Ya, kalau kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini, tidak melihat Allah itu seperti apa, janji-janji Allah, lalu kemudian kita ada di dalam masalah dan mendapatkan jalan keluar, akan sulit bagi kita untuk bisa menjawab hal-hal ini, gitu. Jadi mungkin itu kalau mau diambil positifnya. Kalau mau diambil negatifnya, ya kalau memang kita ada di dalam masalah, berarti hanya dua kemungkinan yang akan terjadi. Kita akan berhasil mengatasi itu, atau kita akan hancur. Bahkan di dalam pilihan yang demikian pun itu juga menjadi suatu pelajaran juga bagi kita. Bagaimana kita akan bereaksi, gitu kan? Jadi mungkin di dalam hal ini itulah cara supaya kita bisa mengingat. Dan mungkin sebagai satu kutipan yang sering kali diulang-ulangi adalah bagaimana bahwa dikatakan kita tidak perlu khawatir mengenai masa depan, kecuali kalau kita lupa mengenai bagaimana pimpinan Tuhan di masa lalu dan pengajaran-pengajaran di dalam sejarah kita. Jadi harus punya sejarah berjalan dengan Tuhan. Amin. Oke, kalau Ana dan Daniel mungkin boleh sharing singkat terkait dengan pertanyaan tadi.
Ya, kalau misalkan dalam keadaan yang di luar kendali, aku setuju banget apa yang dikatakan oleh Pastor Wilson, bahwa kita harus cari tahu dulu kenapa kita bisa berada di keadaan tersebut, karena ada berbagai macam faktor ya kan. Cuman mungkin yang jadi teringat sama aku adalah, ini makanya pentingnya belajar sejarah. Kalau kita ingat lagi bagaimana Yusuf pendahulunya, bahwa dia pun sempat berada dalam keadaan yang di luar kendali dia, tetapi dia tetap melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Lalu kalau kita ingat lagi ibu dari Musa ketika dia dalam keadaan yang di luar kendali juga, bahwa anaknya harus dibunuh, tetapi ketika dia berusaha dan berdoa, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Dari aku. Ya, aku teringat dengan kata-katanya Yusuf ya. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya untuk kebaikan. Amin. Jadi percayalah bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini bukan sebuah kebetulan, dan Tuhan punya rencana di balik itu semua. Jadi mungkin rencananya bukan untuk kita, kebaikan itu bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Maka dari itu ada lagu yang bilang count your blessing gitu ya. Itu berkat-berkat Tuhan. Apakah ketika kita menyadari berkat Tuhan yang selalu diberikan kepada kita, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya Allah itu ada selalu dengan kita. Kan yang jadi masalah adalah kita tidak pernah kadang sadar gitu bahwa Tuhan itu benar-benar dekat dengan kita. Jadi ya perlu dipahami bahwa seperti kisah daripada Yusuf ya, bahwa Tuhan bisa mengubah semuanya di dalam waktunya ya, dan waktu Tuhan indah pada waktunya. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Amin. Oke, thank you for sharing. Dan mungkin last question di segmen ini, Bang Wilson, terkait dengan zaman Yesus. Bagaimana pertumbuhan merupakan suatu berkat dan kutuk pada zaman Yesus dan gereja mula-mula. Apakah pola ini juga akan terjadi di zaman kita sekarang? Ya, kalau kita bilang soal pertumbuhan bisa menjadi kutuk, mungkin salah satu yang terpikir adalah perumpamaan Yesus mengenai penabur. Secara spesifik di dalam tanah yang semak belukar, semak duri. Dikatakan ketika benih itu jatuh ke tanah yang semak duri ini, tumbuh. Benih ini tumbuh, tapi selama benih ini tumbuh juga semak durinya. Artinya apa? Apakah ini tanah yang baik atau tanah yang buruk? Tanahnya baik dong, buktinya benihnya tumbuh, terus yang lain juga ikut tumbuh. Jadi memang apa ya? Bila mana keadaan itu baik, semua bisa tumbuh. Nah, misalnya kalau kita, kalau apa saja yang kita perbuat berhasil, di kantor berhasil, di pendidikan berhasil, di perpacaran sukses, udah punya pacar juga contohnya kan. Lalu kemudian di gereja, semuanya berhasil. Yang terjadi apa? Apakah itu berkat atau itu kutuk? Akhirnya apa? Orang itu kan mati dalam arti semua dikerjain, kayak semua menyita perhatian, semua harus dilakukan. Nah, dalam hal ini berarti pertumbuhan itu bisa juga menjadi sebuah dalam tanda kutip kutuk, karena kita jadi tidak fokus. Jadi kita tidak tahu mana yang kita mau kerjakan, dan bahkan mungkin hal-hal yang bagus ini bisa menghalangi kita untuk mengetahui apa yang penting, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya sibuk kerja, saya sibuk pelayanan ini, saya sibuk ini segala macam kesibukan, dan kita jadi melupakan apa yang harus kita lakukan. Lalu kemudian kalau hubungannya dengan jemaat mula-mula adalah bila mana ada sebuah hal yang berkembang dengan cepat, sukses cepat, pasti ada orang yang tidak suka. Nah, dalam hal ini juga berarti sebuah pertumbuhan itu bisa menjadi sebuah tantangan lah. Kita jangan bilang kutuk juga lah ya. Mungkin ya bisa jadi kutuk di dalam satu sisi, tapi juga bisa menjadi tantangan. Ketika orang Kristen mula-mula ini berkembang, kan mereka jadi ya mungkin sama juga seperti orang Mesir itu kan, jadi khawatir loh. Ini kan mereka kan punya dewa-dewanya di dalam zaman Kristen mula-mula kan kebudayaannya Greco-Roman ya, dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Roma gitu kan, ada penyembahan pagannya. Tiba-tiba munculnya suatu sekte baru yang semakin berkembang. Juga akhirnya mau dihancurkan. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ini semuanya itu akan terulang kembali. Bila mana ada sesuatu yang baik dan mungkin mau bertumbuh, pasti akan ada yang merasa terancam. Dan yang terancam ini kalau di dalam posisi kekuasaan bisa menggunakan hal itu untuk menghalangi. Nah, itu jadi dalam hal itu pertumbuhan bisa menjadi kutuk. Tetapi menjadi berkat adalah apa? Dia bisa berkembang kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menjaga melindungi. Nah, dalam hal itu berarti tangan Tuhan yang menjaga melindungi, kuasa Roh Kudus itu bisa memberikan perlindungan, memberikan hikmat, memberikan kekuatan ketika diperlukan. Nah, jadi memang tidak ada suatu pertumbuhan yang tidak memiliki tantangan. Nah, kita mau melihatnya itu sebagai kutuk
atau hanya sebagai sebuah tantangan yang harus diatasi. Nah, itulah cara pandang yang penting untuk kita bisa miliki. Amin. Thank you Bang Wilson. Dan sahabat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik, terima kasih Sobat Inverse sudah tetap bersama-sama dengan kami. Oke, di pelajaran kita juga dibahas ya mengenai dua bidan yang takut akan Tuhan dan tidak melakukan seperti apa yang disuruh atau dikatakan oleh Firaun. Nah, ini kan kayak di ekonomi sekarang ya. In this sebutannya in this economy ya kan. Sering banget kan kita dengar ya. In this economy yang sulit ya seperti ini, banyak orang ya susah cari kerja. Dan pada saat sudah dapat kerja, kemudian tidak nurut atasan hanya karena iman, itu kan kayaknya bodoh banget gitu. Gimana menurut kalian terkait hal ini? Apakah apa yang bisa menginspirasi orang-orang muda dari kisah dua bidan ini? Dalam bodoh banget dalam point of view ya, dunia. Orang yang tidak beriman. Ya. Jadi kalau menurut aku sebenarnya banyak banget kisah-kisah seperti ini. Sebelum dua bidan ini ada jadi kalau aku melihat dua bidan ini punya integritas yang sebenarnya sangat dibutuhkan pada zaman ini. Bukan pada zaman ini aja sih sebenarnya. Dari dulu hingga sekarang integritas itu sangat penting. Makanya ada satu kutipan dari buku aku lupa Roh Nubuat, aku lupa judulnya apa, Pendidikan Sejati kalau nggak salah, bahwa yang dibutuhkan pada zaman ini adalah orang-orang yang tidak dapat diperjualbelikan. Jadi dia bisa berkata benar itu benar, dosa itu dosa. Dan sekali lagi karena kalau kita mengingat pelajaran yang yang minggu lalu, bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Jadi ketika kita menjadi pelayan Tuhan, apapun pekerjaan kita, jangan pernah takut ketika itu berlawanan dengan prinsip. Kita bisa mengingat kembali, sekali lagi ini pentingnya kita mempelajari sejarah. Ada Yusuf, kita tahu Yusuf digoda oleh istri Potifar, tapi dia tetap setia. Lalu ada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego yang bahkan resikonya bukan cuma kehilangan pekerjaan tetapi nyawa, tetapi mereka tetap berpegang pada prinsip mereka. Bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego bisa berani berkata kalaupun dia harus mati karena Yesus itu tidak, karena Tuhan itu tidak apa-apa. Jadi aku rasa kita nggak perlu takut, kita harus seperti bidan ini dan
tokoh-tokoh lainnya yang dalam mempertahankan iman. Amin. Semua ini boleh jadi pengingat kita ya, menginspirasi kita ya Kak Lana ya. Oke. Apa yang mungkin juga Daniel mau nanya, apa yang mungkin harus dilakukan ketika kita sebagai orang Kristen itu diperlakukan kejam oleh orang lain seperti yang dialami oleh bangsa Israel? Oke. Apa yang orang Kristen harus lakukan? Ya. Kalau kita bilang kita Kristen, berarti fokus kita adalah kepada Kristus ya. Ya. Jadi kata Kristen sendiri kan artinya adalah pengikut Kristus. Berarti kita harus melihat bagaimana contoh Kristus dalam kehidupannya secara praktik untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini ketika kita diperlakukan tidak baik, tidak adil dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi ada beberapa ayat ya yang bisa kita perhatikan. Kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kayaknya susah banget nih. Apaan sih, kan kita kadang orang udah jahat, maunya kita lebih jahat gitu. Tapi Iya ya benar, itu kalau ada ungkapan kalau misalnya kamu jahat, gue lebih jahat. Lu jahat, gue lebih jahat. Yeah. Lu baik, gue lebih baik. Baik, Enggak yeah. gitu harusnya. Tapi kalau kita mengaku bahwa kita Kristen, kita pengikut Kristus. Ya, Kristen, Kristus itu kan sendiri artinya diurapi gitu. Kita juga adalah pengikut-pengikut yang diurapi. Nah, maka perbuatan kita, perkataan kita juga harus perbuatan-perbuatan yang diurapi. Nah, dan Roma 12 ayat 21 menegaskan bahwa ketika kita diperlakukan tidak baik, lawanlah itu dengan kebaikan. Dan kemudian kita lihat lagi contoh daripada Yesus dalam Matius 5 ayat 39 bahwa kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Maksudnya bukan berarti kita tiba-tiba ditampar orang kita kasih lagi, nggak gitu ya. Maksudnya adalah belajarlah untuk menerima, lalu kemudian belajarlah untuk bagaimana kita dewasa terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang orang biasa lakukan kepada kita. Jadi ada satu quotes yang aku suka. Jadi dia bilang, you cannot control the wind, but you can adjust yourself. Jadi kamu nggak bisa mengontrol reaksi orang dalam kehidupan kamu. Kamu nggak bisa mengontrol perbuatan-perbuatan buruk orang terhadap kamu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol apa yang kita bisa kontrol, gitu, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana kita bereaksi terhadap perbuatan-perbuatan orang, bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang orang lakukan kepada kita, itu yang perlu kita latih setiap hari. Dan yang terakhir adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita, jangan lupa untuk mengampuni. Perhatikan waktu Yesus berada di bukit mengajar orang banyak, diajarkan apa? Doa Bapa kami. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bagaimana mungkin kita mau Bapa kita mengampuni, Bapa kita yang di sorga mengampuni kita dengan begitu tulus kalau kita sendiri tidak belajar untuk mengampuni orang dan melupakan kesalahan orang. Amin. Thank you Daniel for sharing. Dan juga di kisah di Keluaran 1 ini banyak hal yang menantang ya, Bang Wilson. Banyak hal yang dar-der-dor rasanya. Baru di pasal 1 aja udah langsung peristiwanya dar-der-dor. Nah mungkin boleh sharing bagian mana yang paling menantang mungkin bagi Bang Wilson ketika baca hal ini dan direfleksikan sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman modern ini. Nah, bagi saya mungkin yang menarik adalah kontras antara Firaun ini dengan kedua bidan ini ya. Kalau di dalam ayat yang 8 dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ya, bagaimana mau mengenal Allahnya Yusuf? Sedangkan Yusufnya aja nggak tahu dia. Ya mungkin tidak mengenal ini mungkin bukan secara harfiah juga ya, tapi memilih untuk tidak mau meng-acknowledge jasa-jasa Yusuf ini gitu kan, mengabaikan gitu kan, dibandingkan dengan kalau di dalam ayatnya yang ke-17 ya, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Jadi satu tidak mau mengenal Yusuf apalagi Allahnya, yang kemudian yang pihak yang berikutnya yang satunya lagi takut akan Allah. Mungkin yang menjadi pelajaran yang menarik bagi kita adalah di dalam kehidupan kita. Kalau orang melihat kita kehidupan kita ini, ada nggak iman pengetahuan kita itu membuat sebuah perbedaan dalam cara kita berlaku, dalam cara kita bertindak, dalam cara kita mengambil keputusan. Kalau tidak, artinya memang iman kita itu tidak punya pengaruh apa-apa. Maksudnya, karena saya percaya kepada Tuhan, makanya saya melakukan hal-hal ini. Gitu kan. Jadi kalau orang melihat, kenapa dia melakukan hal-hal yang tadi seperti bilang Lana mungkin bodoh atau hal yang kayaknya nggak masuk akal, kenapa? Nah, kalau tidak pernah ada pemikiran dari orang mempertanyakan hal itu, berarti semua yang kita lakukan ini nggak ada bedanya dengan
orang-orang lain. Nah, itu menjadi satu pertimbangan begitu ya. Sama seperti si raja ini, tidak mengenal, tidak ada bedanya. Tetapi ketika kita mengenal Allah, maka tindakan kita berbeda. Seperti daripada bidan-bidan ini, dan itu punya implikasi, punya dampak yang orang lain bisa rasakan, dan pasti ada efek multiplier efeknya juga pasti ada sampai ke yang lain, bahkan sampai kepada kisah daripada Musa ini. Amin. Baik, tidak terasa sahabat Inverse, kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Kita akan Bang Wilson, Kalana, dan Daniel boleh berikan satu closing statement. Oke, mungkin closing statementnya adalah bahwa jangan pernah melupakan bagaimana Tuhan sudah bekerja. Baik, mungkin kalau tidak dalam kehidupan kita, tapi di dalam kehidupan orang lain juga yang kita pun mengalami dampaknya. Ya seperti Firaun ini kan, ya, mungkin dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah, tapi dia tahu karena ada seseorang yang takut akan Allah, inilah dampaknya kepada saya. Dan bila mana kita tidak mau mengakui hal itu, maka kita akan dengan mudah dibawa untuk melakukan hal-hal yang justru bertentangan dan melawan Allah. Gitu. Iya. Kalau dari aku, belajar dari sekarang menjadi orang yang berintegritas, karena itu bukanlah suatu hal yang instan, itu butuh proses, butuh latihan. Dan kalau kita tidak belajar berintegritas, bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan yang tidak terlihat. Amin. Kalau aku mau menyorot dari janji Tuhan ke Abraham, dan dia penuhi di dalam Keluaran pasal 1 ini. Dan ya, jadi Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, dan janji Tuhan itu seperti fajar yang terbit, tidak akan pernah terlambat, dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Amin. Baik, Daniel boleh tetap di dalam doa. Baik, mari kita bersama dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membahas pelajaran pertama dari Keluaran pasal 1 yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan tetap mengingat bangsa Israel meskipun mereka di dalam penindasan, akan tetapi Tuhan menepati janji yang Kau berikan kepada Abraham. Dan ini juga menjadi kekuatan juga bagi kami, bagaimana kami harus belajar untuk menerima, dan juga kemudian kami belajar untuk melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan, meskipun terkadang dalam kehidupan kami terlihat seperti sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi bantulah kami ya Tuhan, agar kami boleh selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan Tuhan akan selalu menuntun dan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Thank you Bang Wilson, thank you Kalana, thank you Daniel. Dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bersama-sama dengan kami mengikuti pelajaran pertama dari seri pelajaran Kitab Keluaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada episode berikutnya. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Dadah.